Di video sebelumnya, berkat kerja keras dan latihan tekun, akhirnya Chen Chen berhasil naik level dan mendapatkan titel High Junior Tyrant. Lantas bagaimana kisah seru selanjutnya? Mari kita langsung gaskan saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Ya, singkat cerita, ketika pulang sekolah, Chen Chen tampak penasaran dengan skill barunya, yaitu Survival of the Fittest. Skill tersebut bisa membuat esensi hidup Chen Chen menduduki posisi puncak di antara para makhluk di dunia dengan cara melahap esensi dari makhluk lain. Lantas untuk memastikan hal tersebut, Chen Chen meminjam taring bis pemberian Bai Xiu milik King Han. Dan alangkah terkejutnya Chen Chen, tepat ketika Chen Chen menggenggam taring tersebut, sistem langsung menginformasikan bahwa saat ini Chen Chen tengah menyerap 1% esensi dari taring bis Abyssal Butterfly. Lalu untuk dapat berevolusi dan mendapatkan kekuatan bis tersebut, Chen Chen harus menyerap 100% esensinya. Akan tetapi untuk dapat menguasai kekuatan bis tersebut, Chen Chen menemukan jalan buntu. Karena setelah Chen Chen menyerap esensi di taring bis kupu-kupu yang dimilikinya juga hanya menjadi 2% saja. Dan informasi tentang bis kupu-kupu itu sedikit sulit ditemukan. Meski begitu, Chen Chen harus tetap menjalani aktivitasnya. Dan untuk meningkatkan latihannya, Chen Chen memutuskan menggunakan sepeda sambil membonceng King Han. Selain itu, menggunakan sepeda juga bisa membuat Chen Chen mudah kabur ketika bertemu dengan tikus mutan dengan cepat. Kemudian ketika pulang sekolah, Chen Chen dicegat oleh guru Guo yang menjadi instruktur bela diri. Di sana guru Guo memaksa Chen Chen untuk bergabung ke dalam tim bela diri karena Chen Chen memiliki bakat yang sangat menonjol di segala bidang. Ya, di sana Chen Chen dibuat keheranan sebab Chen Chen sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Nah, setelah pulang ke rumah, Chen Chen mencari tahu tentang skill Survival of the Fittest. Di sana, setelah Chen Chen membunuh nyamuk dan kecoa, Chen Chen berasumsi bahwa untuk menyerap esensi itu harus ke makhluk yang kuat. Maka untuk memastikan asumsinya, Chen Chen membawa King Han menuju pasar yang menjual daging bis. Akan tetapi setelah tiba di sana, semua daging bis telah dikemas. Namun untungnya di sana ada daging bis segar yang tengah dipotong. Tanpa basa-basi, Chen Chen langsung mencoba memegangnya. Dan benar saja skill menyerap esensi Chen Chen langsung aktif hingga membuat Chen Chen kegirangan. Hal tersebut membuat King Han sedikit takut dan berasumsi bahwa si Chen Chen itu sudah ketularan si botak. Maksud lu apa bang? Gue gak gila bang. Enggak, siapa yang bilang gila? Cuman bilang botak saja. Halah bang. Kenapa sih? Ya lanjut. Nah, saking penasarannya dengan skill barunya itu, Chen Chen memutuskan untuk membeli daging bis. Namun Chen Chen dan King Han terkejut saat mengetahui harga daging bis itu ternyata sangat mahal. Bahkan daging bis Ghost Squid atau gurita yang tergolong lemah itu sangat menguras dompet. Ya, di sana King Han sedikit cemas karena harganya yang mahal. Akan tetapi Chen Chen tetap membelinya karena sang ibu tersayang telah menambahkan uang belanja agar mereka bisa memasak daging bis untuk dinikmati bersama-sama. Padahal sebenarnya Chen Chen hanya penasaran apakah daging tersebut akan langsung rusak setelah diserap esensinya. Maka dari itu Chen Chen membeli daging bis tersebut. Nah, selama perjalanan kembali pulang, tampaklah Chen Chen sudah gak sabar pengen memegang daging bis tersebut demi menguji beberapa asumsinya. Dan akhirnya Chen Chen memegang daging dan menyerap esensi dari Ghost Squid sebesar 0,1%. Ya, di sana Chen Chen sedikit kecewa karena esensi Ghost Squid yang dia serap itu sangat sedikit. Hal itu membuat Chen Chen berniat mengurungkan niatnya untuk menyerap esensi Ghost Squid karena membutuhkan uang yang cukup banyak. Namun setelah dipikir-pikir dengan harga 100.000 Jin, Chen Chen telah menambahkan skill milik Ghost Squid yang dapat melarutkan diri di dalam air. Mungkin bisa dibilang harganya itu cukup setimpal. Maka dari itu Chen Chen memutuskan untuk mendapatkan skill tersebut dengan cara mencari uang sendiri. Tapi di sana Chen Chen teringat untuk memeriksa daging yang telah dia serap esensinya. Dan ternyata dagingnya itu masih tetap utuh dan segar. Jelas hal tersebut membuat Chen Chen bersemangat untuk menyerap semua esensi daging yang dia beli, hingga membuat Chen Chen hampir saja menabrak orang-orang yang berkerumun. Ternyata alasan orang-orang berkerumun itu karena sedang menonton tindakan kriminal yang menyandra guru TK mereka, yaitu Cao Mei. Lah bang, kenapa mereka cuma nonton doang bang? Kagak nolongin bang? Nah itu dia, mungkin mereka takut dijadiin tersangka nantinya.
Nah, sementara itu si penjahat kita sebut saja Agus mengancam para polisi yang telah mengepungnya untuk tidak bergerak sedikit pun. Jika bergerak sedikit saja, maka kelapa si Ciwi akan terputus. Hal itu membuat si komandan kebingungan tindakan apa yang harus dia putuskan agar si Sandra tetap aman. Tiba-tiba sebuah batu kecil melesat tepat mengenai lengan si Agus hingga cengkramannya lepas dari Guru Mei. Sontak para polisi langsung meringkus si Agus dan menyelamatkan Guru Mei. Dan ternyata orang yang melempar batu itu adalah Chen-Chen. Namun Chen-Chen tidak ingin tindakannya itu diketahui oleh siapapun, bahkan oleh si komandan. Di sana si komandan nampak bingung, padahal dia mau memberikan hadiah atas tindakan heroik tersebut gitu ya. Sontaklah Chen-Chen langsung pliker ke hadapan si komandan dan mengakui bahwa yang melempar batu tersebut adalah dirinya. Dalam hati Chen-Chen berkata, cuan. Sementara si komandan nampak heran melihat Chen-Chen yang tiba-tiba menunjukkan bebenguknya. Nah, ketika mereka akan membawa si Agus ke kantor polisi, tiba-tiba saja si Agus berubah menjadi monster tikus mutan dan langsung menyerang para polisi. Sontak Chen-Chen langsung membopong Guru Mei dan King Han untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian seorang Cyborg Ciwi datang untuk membasmi si monster tikus tersebut. Dan tanpa basa-basi si Cyborg Ciwi itu membuka cangkang melonnya untuk menembakkan sebuah laser pembunuh monster. Bang, gimana bang? Gimana maksudnya bang? Jelasin bang. Halah, gitu yang kayak gini gercep lu. Gak ada penjelasan. Tapi bang, Gak ada tapi. Yo, meski nyawa mereka selamat, di sana Chen-Chen sangat kesal ketika mengetahui bahwa daging bis yang sangat mahal telah gosong oleh laser si Ciwi Cyborg. Chen-Chen berasumsi bahwa dia tidak dapat menyerap esensi monsternya. Kemudian atas permintaan komandan, Chen-Chen harus ikut ke kantor untuk membuat pernyataan dan mengambil hadiah. Namun Chen-Chen dan kawan-kawan harus naik mobil ambulan yang terdapat mayat si Agus yang sudah gosong. Tapi Chen-Chen penasaran apakah abu mayat si Agus yang sudah bermutasi menjadi monster mutan masih memiliki esensi. Karena bisa dibilang si Agus itu adalah mayat bis yang masih segar. Dan ternyata Chen-Chen mendapatkan 5% esensi dari mayat bis tersebut. Ya, setelah tiba dan menyelesaikan persyaratan untuk mendapatkan hadiah, di sana si komandan penasaran bagaimana cara Chen-Chen melemparkan batu dari jarak yang cukup jauh dengan presisi dan tepat sasaran. Chen-Chen menjawab bahwa dirinya hanya sering melatih lengannya dan selebihnya cuman faktor keberuntungan saja. Tak lama, ibu dan ayah Chen-Chen datang untuk menjemputnya. Di sana si ibu meminta Chen-Chen untuk tidak melakukan atau terlibat dengan hal yang berbahaya. Karena mereka tidak ingin merasa khawatir dan hanya ingin melihat Chen-Chen tumbuh besar dengan selamat. Sontak Chen-Chen langsung membawa pergi sang ibu sambil meyakinkannya bahwa Chen-Chen tidak akan membuat mereka khawatir dan akan selalu melindungi dirinya. Kemudian tanpa sengaja Chen-Chen mendengar pembicaraan dua polwan yang mengatakan bahwa kultus Dewa Tikus kini telah merambah ke segala arah untuk menambah jumlah penganutnya. Bahkan mereka berhasil menyusup masuk ke dalam universitas dan menargetkan mahasiswa yang tidak dapat mendapatkan kualifikasi Pusigen, seperti si Agus yang telah tewas terbakar laser. Hal tersebut membuat Chen-Chen langsung mengorek tentang kultus Raja Tikus tersebut. Chen-Chen mendapatkan informasi bahwa markas mereka berada di kota Shanghai dan sebagian besar anggotanya adalah orang-orang buangan. Selain itu, aktivitas para pengikutnya yang mengumpulkan banyak material evolusi membuat Chen-Chen berasumsi bahwa Raja Tikus telah memiliki kesadaran dan ingin berevolusi menjadi bentuk yang lebih tinggi. Bahkan tikus-tikus di jalanan pun kini memiliki ukuran yang besar sampai melebihi ukuran kucing. Setelah itu, Chen-Chen menyadari bahwa sedari tadi King Han tidak berbicara dan tidak bergerak sedikit pun. Chen-Chen tahu bahwa dia itu sedang gugup dan biasanya ketika King Han gugup, dia pasti akan mengompol. Hal tersebut membuat Chen-Chen berpikir bahwa kebiasaan King Han yang sering mengompol itu mungkin berkaitan dengan suatu potensi yang belum diketahui. Asumsinya terlalu liar, pemirsa. Tapi itu bisa jadi bang. Iya, terserah lu, botak. Nah, setelah tiba di rumah, si ibu yang bernama Jiang Wangxing, kita panggil saja Wangxing, sangat terkejut karena daging yang mereka beli telah hilang. Meski begitu, Wangxing tidak mempermasalahkan sama sekali sebab yang terpenting Chen-Chen selamat. Sementara itu di kantor polisi, tampaklah si komandan masih penasaran dengan Chen-Chen yang berumur remaja dapat memiliki kekuatan yang besar. Tiba-tiba tikus berukuran besar muncul dan langsung menyerang si komandan.
Esok harinya ketika di kelas, tampaklah Chen Chen melamunkan cara mencari uang banyak dengan cepat agar segera mendapatkan kekuatan milik Beast Ghost Squid. Chen Chen berpikiran haruskah dia menjadi guru les privat untuk mendapatkan uang. Seketika Chen Chen teringat bahwa di dunia ini dipenuhi oleh cyborg dan genpusi. Bisa dibilang di dunia ini kemampuan bela diri jauh lebih berarti dibandingkan dengan akademi. Itu artinya kemampuan bela diri lebih cuan. Maka dari itu Chen Chen memutuskan akan bergabung ke dalam tim bela diri. Chen Chen berasumsi bahwa hadiah dari turnamen bela diri bakalan besar dan cukup untuk dirinya membeli daging Beast Ghost Squid hingga 100%. Lantas Chen Chen langsung menemui guru Guo dan menanyakan seberapa besar hadiah yang akan dia dapat jika memenangkan turnamen bela diri. Ya, dengan senang hati guru Guo menjelaskan bahwa hadiah yang didapat cukup besar. Cukup besar tuh berapa, Bang? Ya nggak tahu, pokoknya mah cukup besar gitu bilangnya. Ya, tanpa basa-basi Chen Chen memutuskan untuk bergabung ke dalam tim bela diri. Sontak guru Guo langsung mengenalkan Chen Chen pada anggota tim bela diri. Kemudian guru Guo memberikan beberapa contoh teknik bela diri. Ya, guru Guo menjelaskan bahwa gerakan yang terlihat mudah itu cukup sulit dikuasai dan butuh waktu untuk menguasainya. Namun apa yang terjadi? Ya, guru Guo begitu terkejut melihat Chen Chen dapat menguasai dasar teknik bela diri hanya dalam sekali lihat. Guru Guo berasumsi bahwa Chen Chen bukan sekedar anak jenius, melainkan anak ajaib yang terlahir 10.000 tahun sekali. Hal tersebut juga membuat semua anggota tim bela diri molohok kaget. Singkat cerita, setelah kembali ke rumah, Wang Xing langsung menyiapkan makan malam. Alangkah terkejutnya Chen Chen, makan malam yang disediakan sang ibu itu adalah oseng daging Beast Ghost Squid. Selain itu, tepat setelah Chen Chen melahap daging tersebut, Chen Chen dapat menyerap esensi dari daging monster tersebut. Lalu di tengah makan malam, berita di televisi menyiarkan bahwa ada seorang gadis muda berusia 14 tahun berhasil melakukan fusi dengan sebuah inti dan menjadikan dirinya sebagai cyborg termuda dalam sejarah. Hal tersebut membuat Chen Chen penasaran siapakah yang paling kuat di antara bocah ajaib Kyoto atau gadis muda berusia 14 tahun. Kemudian berita juga menginformasikan telah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh tikus raksasa di kantor kepolisian yang menewaskan si komandan. Jelas saja Chen Chen sangat terkejut dan memutuskan untuk berlatih lebih keras lagi agar dapat melindungi diri dan orang-orang yang dia sayangi. Esok paginya, ketika Chen Chen hendak ke gunung latihan bela diri bersama Kingang, tiba-tiba seorang ciwi senior mencegatnya untuk memberi Chen Chen susu. Namun Chen Chen menolak bahkan mengabaikannya. Bang, ini gimana, Bang? Berisik lo botak, udah diem aja. Tapi, Bang, gak ada tapi, diem dulu. Penolakan yang dilakukan Chen Chen itu ternyata membuat salah satu senior dari tim bela diri bernama Jiang Kai kesal. Sebab bukan hanya posisi di tim bela diri saja yang direbut oleh Chen Chen, bahkan sang dewi pujaan hatinya juga sampai kepincut. Sontak Jiang Kai langsung mencegat Chen Chen untuk meminta penjelasan mengapa Chen Chen menolak susu pemberian si Ciwi, karena hal tersebut tidaklah beretika bagi seorang laki-laki. Ya, Chen Chen hanya mengatakan bahwa dia itu alergi terhadap susu kemasan, pengennya yang original saja langsung dari pabriknya. Serius, Bang, bilang gitu, Bang? Kayaknya sih gitu. Loh, kok kayaknya sih, Bang? Lu diem aja, duduk yang manis. Udah dengerin aja, nggak usah komplain. Ya, menurut Jiang Kai, seharusnya Chen Chen menerimanya terlebih dahulu sebagai bentuk menghargai. Lalu Chen Chen bisa memberikan susu itu kepada orang lain, misalnya dirinya, jika memang Chen Chen memiliki alergi susu. Saking kesal dan tidak terima atas jawaban Chen Chen, Jiang Kai meminta Chen Chen untuk berduel dengan taruhan. Jika Chen Chen kalah, maka dia harus minum susu kemasan tersebut. Dan jika dirinya kalah, maka dirinya tidak akan banyak berkomentar apapun yang Chen Chen lakukan. Jelas saja Chen Chen menerima tantangan tersebut, karena sistem telah mengeluarkan misi baru untuk mengalahkan 1000 musuh dengan cara primitif. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana? Masih mau lanjut nggak nih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa Changcut Ban. Dari dimensi anime tembus ke gua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur bang ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail, kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu, kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share ke mantan gak apa, bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar.
Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Baang ultra bawa sensasi tak terduga. Klik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad, kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis diem gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar. Tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut baang. Yo, check it.